Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi tentang perpindahan panas dari kelompok kami. Untuk soalnya silakan baca di bawah ini. Jawaban. Laju aliran panas melalui dinding dan pintu klin. Diketahui, klin yang digunakan untuk perawatan pipa bed-on, lebar W sama dengan 5 meter, tinggi H sama dengan 4 meter, panjang Z sama dengan 40 meter, tebal L sama dengan 20 cm, untuk pintu K sama dengan 0,9 W per M dikali K, ukuran klin sama dengan 4 meter dikali 5 meter, L1 sama dengan 3 mm sama dengan 0,003 meter, L2 sama dengan 2 cm atau 0,02 meter, K1 22 W per M dikali K, K2 0,033 W per M dikali K, H1 3000 W per M2 dikali K, H2 25 W per M2 dikali K, T tak hingga 1 sama dengan 40 derajat Celcius, T tak hingga 2 sama dengan minus 4 derajat Celcius. Kemudian dicari laju perpindahan panas dari klin ke lingkungan. Asumsi 1. Kondisi mapan. 2. Tidak ada perpindahan panas dari tepi dan sudut klin. 3. Area perpindahan panas sesuai dengan dimensi dalam. Analisis untuk perpindahan panas dari klin ke sekitarnya melalui sisi kiri, kanan, dan atas serta pintu depan dan belakang jaringan termal. Ditunjukkan pada gambar karena konstruksi dinding kiri, kanan, dan atas sama, maka luas perpindahan panas sesuai dengan dimensi dalam. A1 sama dengan buka kurung 2 dikali buka kurung 4 meter min 2 dikali 0,2 meter tutup kurung ditambah buka kurung 5 meter minus 2 dikali 0,2 meter tutup kurung dikali 40 meter. Sisi kiri dan kanan panjang sisi atas sama dengan 11,8 meter dikali 40 meter, yaitu 472 meter. Area sesuai dengan dimensi bagian dalam pintu. A2 sama dengan 2 dikali buka kurung 4 meter minus 2 dikali 0,2 meter tutup kurung dikali buka kurung 5 meter minus 2 dikali 0,2 meter tutup kurung sama dengan 33,12 meter. Resistansi termal individu jaringan untuk dinding. R1 sama dengan 1 per H1 dikali A1 sama dengan 7,062 dikali 10 pangkat min 7. R2 sama dengan L per K dikali A1 sama dengan 4,70 dikali 10 pangkat min 4K per W. R3 sama dengan 1 per H2 dikali A1 sama dengan 8,474 dikali 10 pangkat min 5K per W. Untuk pintu, R4 sama dengan 1 per H1 dikali A2 sama dengan 1,006 dikali 10 pangkat min 5K per W. R5 sama dengan L1 per K1 dikali A2 sama dengan 4,117 dikali 10 pangkat min 6K per W. Selanjutnya R6 sama dengan L2 per K2 dikali A2 sama dengan 0,0183 K per W. R7 sama dengan 1 per H2 dikali A2 sama dengan 0,0012 K per W. Hambatan R1, R2, dan R3 untuk dinding dirangkai secara seri. Hambatan totalnya yaitu rangkaian seri 1 sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, hasilnya yaitu 5,554 dikali 10 pangkat min 4K per W. Selanjutnya hambatan R4, R5, R6, dan R7 untuk pintu disusun secara seri juga. Totalnya perlawanan yaitu rangkaian seri 2 sama dengan R4 ditambah R5 ditambah R6 ditambah R7, hasilnya yaitu 0,0195 K per W. Hambatan rangkaian seri 1 dan rangkaian seri 2 sejajar satu sama lain, maka hambatan ekuivalennya permintaan 1 per EEQ sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2 sama dengan 1851,63 atau REQ sama dengan 5,40 dikali 10 pangkat min 4. Maka laju aliran panas melalui dinding dan pintu kiln yaitu Q sama dengan T theta 1 dikurang T theta 2 per R ekuivalen sama dengan 81,47
dikali 10 pangkat 3 W atau 81,47 K per W. Baiklah, ini dia gambarnya. Nanti videonya bisa di-pause untuk melihat fotonya lebih jelas lagi. Lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan kondensor pembangkit listrik tenaga uap mengandung N sama dengan 1000 tabung kuningan, masing-masing diameter dalam dan luar, DI sama dengan 25 mm dan DO sama dengan 28 mm. Kondensasi uap pada permukaan luar tabung dicirikan oleh koefisien konvensi HO sama dengan 10.000. A. Jika air pendingin dari danau terdekat dipompa melalui tabung kondensor dengan laju aliran massa C sama dengan 400 kg per S, berapakah koefisien perpindahan panas keseluruhan UO? B. Jika setelah operasi yang diperpanjang, pengotoran menghasilkan hambatan tambahan sebesar RT pada permukaan bagian dalam tabung, berapakah nilai UO? C. Jika air diambil dari danau pada 15 derajat Celcius dan 10 kg per S, uap pada 0,0622 bar akan dikondensasikan. Berapa suhu air pendingin danau yang meninggalkan kondensor kalau jenis air adalah 4180 Joule per kilogram? 1. Air tidak dapat dimanfaatkan dan disipasi kental dapat diabaikan. 2. Aliran berkembang penuh dalam tabung. 3. Pengotoran yang dapat diabaikan pada permukaan tabung luar. D. 0. 4. Sifat air di dalam tabung diberikan sebagai berikut. C sama dengan 4180, K 1 sama dengan 9,6 dikali 10 pangkat minus 4, K sama dengan 0,060, PR sama dengan 6,6. 5. Dari tabel 4 sampai 6, sifat-sifat luar tabung adalah untuk uap jenuh atau air cair pada P sama dengan 0,0622 bar, T1 sama dengan 310 K, HFG sama dengan 2414 dikali 10 pangkat 6. A. Tanpa resistensi pengotoran bersamaan 11.5 menghasilkan 21.220 sehingga aliran dalam tabung adalah turbulen dari persamaan 8.60. HI didapatkan 3.398 W per M kuadrat K dan U0 sama dengan 2.252 W per M kuadrat K. B. Dengan volume persamaan 11.5 menghasilkan 1 per U0 sama dengan 1.798 W per M kuadrat K dan U0 sama dengan 1.800 W per M kuadrat K. Laju perpindahan panas ke air di dalam tabung sama dengan laju energi panas yang diekstraksi dari uap luar tabung. MHFG sama dengan MC pangkat C TM0 TM1. Jawaban dari TM0 sama dengan 30 derajat Celcius. Baiklah, hanya itulah yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kepada audiens kami mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.